Kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke desimal. Ini beri contoh ya. Nanti ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000 sesuai dengan penyebut yang paling dekat. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau yang biasa kita lakukan yaitu dengan porogapit. Porogapit itu pembagian bersusun. Contohnya ini ada soal 2/5. Yang pertama dengan mengubah penyebutnya. Karena per 5 itu penyebutnya 5, jadi lebih dekat kita jadikan per 10 penyebutnya. Kalau per 100 per 1000 nanti terlalu jauh, terlalu banyak angkanya. Jadi biar jadi per 10, 5-nya dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya angka yang atas juga harus dikali 2. Jadi hasilnya 4/10. Per 10 itu artinya di belakang koma ada satu angka. Jadi 4-nya ditaruh di belakang, diberi koma depannya, lalu diberi angka 0. Jadi 0,4. Cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau porogapit. Nanti kita buat porogapit ya. 2/5 itu artinya 2 dibagi 5. Jadi yang di dalam tanda porogapitnya itu 2, yang di luar itu 5. Masih ingat ya, ini kan pelajaran kelas 2. 2 dibagi 5 tidak cukup. Berarti 2-nya diberi 0 ya, bagian atasnya diberi 0, jadi 20 dibagi 5. Sudah bisa kan? Dapatnya 4. Hasilnya 4 dikali dengan 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 habis ya 0 ya. Jadi hasilnya 2/5 itu 0,4. Pembagian bersusun itu rumusnya cuma dibagi dikali gitu terus ya. Nah 5 ya harus bisa pembagian. Contoh soal lagi 3/4. Kali ini Buni beri contoh lagi dengan cara porogapit atau pembagian bersusun. 3 dibagi 4 berarti yang di dalam tanda porogapitnya itu adalah 3, yang di luar itu 4. Artinya 3 dibagi 4. Karena 3 dibagi 4 tidak cukup, maka diberi 0. Jadi 30. Kalau diberi 0 belakangnya, atasnya diberi 0, langsung kita hitung. 30 dibagi 4. 4 kali berapa? Yang kurang dari 30. Oh, kali 7. Berarti 7 kali 4 sama dengan 28. Nanti hasilnya 28 itu ditulis di bawahnya 30. Jadi porogapit itu dibagi, hasilnya dikali. Dibagi, hasilnya dikali. Seperti itu terus. Dikurangi, 30 dikurangi 28, hasilnya 2. 2 kita bagikan lagi dengan 4, tidak cukup, diberi 0. Kalau sudah kedua, diberi 0 sudah kedua kali, nggak usah atasnya diberi 0, lagi. Langsung aja kita hitung, 20 dibagi 4 dapatnya 5. Hasilnya 5 dikali 4, 20. Habis ya, 0. Jadi hasilnya 3/4 itu 0,75. Bagian itu dibagi dikali. Terus seperti itu. Lagi 2/3. Ini Budi buat dengan cara porogapit. Kenapa? Kalau dibuat per 10, per 100, per 1000 disamakan penyebutnya dengan per 10, per 100, per 1000 itu tidak bisa ya, karena 3 kali berapa nggak ada, itu sama dengan 10, per 100, per 1000 nggak ada. Jadi lebih mudah kita cari dengan porogapit. 2 dibagi 3 nggak bisa ya, diberi 0, 20, terus atasnya diberi 0, 20 dibagi 3. Hasilnya 3 kali berapa yang kurang dari 20? 3 kali 5 itu 15, 3 kali 6 itu 18. Tidak boleh lebih dari 20, harus kurang dari 20. 3 kali 5, 15, 3 kali 6, 18, 3 kali 7, 21. Yang hasilnya kurang dari 20, yang mepet itu adalah 18. Berarti 20 bagi 3 dapatnya 6.
Hasilnya kita kali 6 kali 3 18, kita kurangi 20 kurangi 18 itu 2. Kita bagikan lagi 2 bagi 3 nggak bisa, diberi 0, jadinya 20 dibagi 3 dapatnya tadi 6 ya. 6 kali 3 18, dikurangi lagi hasilnya 2. Ini kalau dilanjutkan terus ya hasilnya 6 terus ya. Ya kan, hasilnya 66 terus. Jadi cukup berhenti sampai sini saja. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Karena hasilnya 0,66666 terus kita cukup ambil 2 angka di belakang koma, yaitu 0,60. Lah ini karena di belakangnya 6 itu angka 6, angka 6 itu di atas 5, berarti pembulatan ke atas. Jadi nanti nah itu ya, bulatkan 2 angka di belakang koma, berarti 0,67 bukan 0,66. Diambil 2 angka di belakang koma, jadinya 0,67. Mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Kalau yang pertama tadi kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal, sekarang mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Langkah-langkahnya lebih mudah yang pertama ya, karena pecahannya pecahan biasa, ini pecahan campuran. Caranya yang pertama itu ubah dulu pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, baru kita bisa mengubah ke bentuk desimal. Ada 2 cara. Ini bahas nomor 1 dulu. Pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Caranya dikali ditambah. Jadi angka yang paling bawah, penyebut paling bawah itu 5, dikali 2 itu 10, 10 ditambahkan 3 per penyebutnya sama 5. Kita hitung dulu, 5 kali 2 sama dengan 10, 10 ditambah 3 sama dengan 13 per 5. Kalau sudah menjadi bentuk pecahan biasa, ya, itu baru kita bisa jadikan ke bentuk desimal. Tadi sudah Bunda ajari ada 2 cara, yaitu dijadikan per 10, per 100 atau per 1000 penyebutnya, atau dengan cara yang kedua yaitu dengan cara porogapet. Terserah kalian mau pakai dengan cara apa, yang menurut kalian yang mudah itu yang mana itu. Ini lebih cepat dengan cara porogapet, jadi Bunda jadikan Bunda hitung dengan cara pembagian bersusun atau porogapet. Sama seperti tadi. 13 dibagi 5 dapatnya berapa? Oh, yang kurang dari 13 berarti 10. Berarti 13 dibagi 5 dapatnya 2. Lalu hasilnya dikalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Kita kurangkan hasilnya, dapat 3. 3 kita bagi lagi dengan 5. Tidak cukup ya, 3-nya diberi 0 ya. Hasilnya atas diberi koma. 30 dibagi 5 dapatnya 6. 6 hasilnya dikali dengan 5 dapatnya 30, dikurangi habis 0. Jadi hasilnya 13 per 5, desimalnya adalah 2,6. Kita tulis hasilnya 2,6. Paham ya? Kita bahas untuk soal yang nomor 2. 5 1/4 langkahnya sama seperti nomor 1, yaitu ubah dulu menjadi pecahan biasa, lalu kita bisa mengubahnya menjadi bentuk desimal. Sama seperti tadi, 4 kali 5 terus ditambah 1, penyebutnya sama per 4. Kita hitung dulu hasilnya, 4 kali 5 20, 20 tambah 1 21, per penyebutnya sama 4.
Nah ini sama, lebih, ini juga sama seperti yang pertama tadi. Lebih cepat itu kita jadikan desimal dengan cara pembagian bersusun. Ya terserah kalian mau pilih dengan cara pembagian bersusun atau menyamakan penyebut. Langsung ya, 21 dibagi 4 berarti yang di dalam itu 21, yang membagi itu yang di luar 4. 21 dibagi 4 dapatnya 4 kali berapa? Yang hasilnya kurang dari 21. 4 kali 5 20. 4 kali 6 24. Kalau 24 lebih ya, tidak bisa ya, berarti 4 kali 5. Hasilnya dikali 5 kali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan 21 kurangi 20, hasilnya 1. 1 kita bagi lagi dengan 4, tidak cukup ya, tidak bisa, kita beri 0, berarti atasnya hasilnya diberi koma. 10 dibagi 4, kita hitung 4 kali berapa yang kurang dari 10. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, berarti dapatnya 2. 2 kali dikalikan dengan 4 hasilnya 8. 10 kurangi 8 hasilnya 2. 2 kita bagi lagi dengan 4, tidak cukup, diberi 0. 20 dibagi 4. Oh ya, tadi gak usah diberi koma ya, kan sudah ada komanya. Langsung kita hitung aja. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Pembagian itu dibagi dikali gitu terus. Ya, habis hasilnya 0. Berarti hasilnya itu yang angka paling atas yaitu 5,25. Kita membahas lagi konsep dasar bilangan desimal di kelas 3 dulu sudah, di kelas 4 sudah ya. Ini diulangi lagi di kelas 5. Itu kan angkanya 123, berarti 1 nilai tempatnya ratusan, 2 nilai tempatnya puluhan, 3 nilai tempatnya satuan. Lalu di belakang angka itu ya nanti diberi bilangan desimal, nanti ada komanya sesuai dengan nilai tempatnya ya. Jadi 1 itu tadi ratusan, 2 itu nilai tempatnya puluhan, 3 nilai tempatnya satuan. Di belakang koma ada angka 654, karena 6 itu angka pertama di belakang koma, jadi nilai tempatnya per 10. 5 itu angka kedua di belakang koma, berarti nilai tempatnya per 100. 4 itu angka ketiga di belakang koma, jadi tempatnya per 1000. Jelas ya? Ada contoh soal, ini soalnya desimal, nanti dijadikan pecahan. 0,3, 0 itu nilai tempatnya satuan, 3 itu nilai tempatnya per 10. Jadi nanti yang di per 10 itu adalah 3 sesuai dengan nilai tempatnya di belakang koma 1 angka, itu berarti per 10. Yang di per 10 sesuai nilai tempatnya itu adalah 3. Jadi pecahan dari 0,3 adalah 3 per 10. Soal yang kedua, 2,75, nilai tempatnya 5 itu adalah per 100 karena angka kedua di belakang koma. Jadi yang di per 100 itu adalah 75, karena di belakang koma dua angkanya itu 75. Duanya ikut digabung karena nanti hasilnya sama, 2 kali 100 200, 200 tambah 75 275 per 100, sama saja, duanya tinggal digabung saja. Yang ketiga 3,745, karena di belakang koma ada 3 angka, berarti nanti pecahannya per 1000. Yang di per 1000 itu 745, 3-nya digabung ya. Jadi 3 kali 1000 3000 tambah 745, 3745 per 1000, sama saja, 3-nya digabung langsung, tidak apa-apa.
Konsepnya ada di samping, yaitu kalau ada satu angka di belakang koma maka pecahannya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma berarti pecahannya per 100. Kalau ada tiga angka di belakang koma berarti pecahannya per 1000. Itu hasilnya masih bisa disederhanakan ya, tapi nanti sesuai soalnya mintanya disederhanakan atau tidak. Kalau mintanya disederhanakan, kalau tidak cukup sampai di situ ya sudah. Contoh soal lagi berikutnya. Kali ini pecahan dijadikan desimal. 3/10 per 10 itu artinya di belakang koma nanti ada satu angka. Angkanya berapa? Yang di per 10 angka berapa? Karena yang di per 10 itu angka 3, berarti nanti di belakang koma itu satu angkanya itu adalah angka 3. Jadi depannya angka 3, komanya itu diberi 0. Paham ya? 217 per 100 berarti nanti di belakang koma itu ada dua angka. Karena angkanya 217, jadi yang diambil dua angka itu angka yang paling belakang. Yaitu berarti nanti di belakang koma itu angka 17. Ya, duanya ditaruh di depan koma karena duanya nilai tempatnya satuan. Yang di per 100 itu 17. Berarti di belakang koma 17, di depan koma 2.